Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz dari tim SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Tak lupa juga teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa masih berbagi ilmu bersama. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi akhir zaman, yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita, yang telah membimbing kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam asyiratal mustaqim. Baik teman-temanku sekalian, kami di sini dari kelompok 15 yang beranggotakan Fatimah Kurniawati dengan NIM G0002000211. Kemudian saya sendiri Fitrianti Tazauhara dengan NIM G0002000213. Kami di sini akan sedikit memaparkan tentang pertumbuhan lembaga pendidikan Islam, yaitu diantaranya sekolah Islam terpadu, madrasah modern, sekolah Islam program khusus, dan sekolah program unggulan. Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut dengan institut dalam pengertian fisiknya, yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan lembaga dalam pengertian non-fiksinya atau abstraknya disebut dengan institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non-fisik disebut juga dengan pranata. Dijelaskan oleh Rama Yulis tahun 2002, halaman 277. Secara terminologi, menurut Hasan Langgulung, lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarrad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi, dan sebagainya, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, termasuk perlengkapan material, kemudian organisasi simbolik, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Dari semua definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya lembaga pendidikan itu mengandung pengertian yang konkret berupa sarana dan prasarana, juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma, peraturan-peraturan tertentu atau penanggung jawab dari pendidikan itu sendiri. Untuk tujuan pembahasannya, di sini kami ingin pendengar semuanya mengetahui tentang apa sih sekolah Islam terpadu, kemudian apa sih sekolah madrasah modern itu, kemudian sekolah Islam program unggulan, dan sekolah Islam program khusus. Untuk materi yang pertama adalah seputar sekolah Islam terpadu. Dalam pengaplikasiannya, sekolah Islam terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan atau penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam jalinan satu kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran tidak bisa terlepas dari bingkai nilai agama Islam, sehingga tidak ada sekularisasi atau keterpisahan. Sekolah Islam terpadu menekankan pada keterpaduan dalam metode pembelajaran, seperti berbasis kreativitas yang melatih peserta didik untuk
berpikir luas, kemudian imajinatif, dan mampu sebagai problem solving. Kemudian, sekolah Islam terpadu juga memadukan dari pendidikan akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Dan sekolah Islam terpadu juga memadukan keterlibatan dari partisipasi aktif lingkungan belajar sekitarnya. Sekolah Islam terpadu saat ini mengalami perkembangan dalam segi kepercayaan yang sangat pesat dalam perkembangannya. Buktinya saja, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dari TK, SD, SMP, dan SMA di sekolah Islam terpadu. Sukro mengungkapkan bahwasanya pada awal pendirian itu cuma 426 unit sekolah yang bergabung dalam sekolah Islam terpadu di Indonesia. Kini setelah hampir 14 tahun berlalu, jumlah sekolah yang terdaftar sebagai anggota organisasi itu sudah mencapai 2.418 unit. Dengan tenaga pengajar sekolah Islam terpadu tercatat hampir mendekati 80.000 orang. Untuk materi selanjutnya yaitu seputar madrasah modern. Madrasah dalam bahasa Arab berarti keterangan tempat yang berasal dari kata darosah. Dan secara harfiah, madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar. Di negara Indonesia menyebutkan bahwasanya madrasah adalah sekolah yang berbasis pada nilai agama, yang mana sekolah tersebut masih memiliki nilai agama dan masih memiliki nilai untuk mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, madrasah sudah dikenal umum oleh para masyarakat karena sudah lama berkembang, mulai dari abad 5 Hijriah atau abad 10 sampai 11 Masehi. Ketika itu, penduduk Naisabur mendirikan lembaga pendidikan Islam model madrasah tersebut pertama kalinya. Akan tetapi, tersiarnya justru melalui menteri dari kerajaan Bani Saljuk yang bernama Nizam al-Mulk yang mendirikan madrasah Nizamiyah tahun 65 Masehi, yang oleh Ghib dan Kramers disebutkan bahwasanya setelah madrasah tersebut, Nizam al-Mulk ini didirikanlah madrasah terbesar oleh Salahuddin al-Ayyubi. Baiklah, untuk Selanjutnya, materi selanjutnya yakni Sekolah Islam Program Unggulan. Sekolah Unggul merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki sekolah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam output pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka input proses pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya, sekolah unggulan perlu ditunjang dengan berbagai aspek, diantaranya input yang unggul, guru yang profesional, sarana memadai, kurikulum yang inovatif, pembelajaran yang representatif sehingga dapat menciptakan output yang unggul dan berkualitas. Di sini ada 5 aspek yang menentukan orang tua dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan guru dalam mentransfer ilmu. Yang kedua, lingkungan pergaulan siswa. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, citra sekolahan. Dan yang terakhir, penanaman nilai-nilai agama. Banyak pendapat mengenai sekolah unggulan, namun dalam KBBI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unggul adalah lebih tinggi, pandai, dan sebagainya daripada yang lain. Sedangkan keunggulan artinya keadaan unggul baik dari segi kecakapan, kebaikan, dan yang lebih daripada yang lain. Sekolah unggul dalam perspektif Departemen Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam output pendidikannya.
Pada awalnya, sekolah unggulan merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk mampu berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjang oleh pendidikan karakter. Akhir-akhir ini ketertarikan masyarakat terhadap sekolah unggulan semakin meningkat. Terbukti dari membludaknya para pendaftar yang mendaftar di sekolah-sekolah unggulan tersebut. Istilah sekolah unggul pertama kali diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Wardiman Jojonegoro tahun 1994. Istilah sekolah unggul lahir dari satu visi yang jauh menjangkau ke depan, wawasan keunggulan. Menurut Wardiman, selain mengharapkan terjadinya distribusi ilmu pengetahuan dengan membuat sekolah unggul di tiap-tiap provinsi, peningkatan SDM menjadi sasaran berikutnya. Lebih lanjut, Wardiman menambahkan bahwa kehadiran sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan. Selanjutnya adalah materi tentang sekolah Islam program khusus. Pendidikan khusus diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan memiliki kecerdasan luar biasa, dapat diselenggarakan secara inklusif berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi pendidikan khusus ini hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia. PP nomor 17 tahun 2010 pasal 129 ayat 3 menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras yang berkesulitan untuk belajar, yang memiliki gangguan motorik, yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain, biasanya disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Apabila dari kami ada salah kata atau tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datangnya dari kami sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalam wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.